Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bakauheni Lampung Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan kilogram daging tanpa dokumen saat patroli rutin di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Selasa 21 Januari 2025. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni, Akhir Santoso, mengatakan kejadian ini terungkap saat petugas gabungan dari Badan Karantina Indonesia melalui Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Karantina Lampung bersama Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan KSKP Bakauheni dengan Balai Konservasi Daya Alam atau BKSDA dan Jaringan Satwa Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang mencurigakan tersebut. Saat petugas melakukan pemeriksaan, awalnya sopir mengaku membawa ikan. Tapi saat diperiksa, petugas menemukan daging karkas dan jeroan babi yang disimpan dalam 20 box fiber. Ia menyebut saat dimintain keterangan, supir tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, seperti veteriner, hasil uji laboratorium yang menyatakan bebas PMK dan ASF, lalu tidak diangkut menggunakan alat angkut yang sesuai berpendingin atau untuk mencegah kebusukan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Setelah diidentifikasi keseluruhan, diperkirakan 1.200 kg terdiri dari 1.140 kg karkas babi dan jeroan seberat 60 kg. Dari keterangan supir, barang berasal dari Seputiraman dan dengan tujuan Kampung Belimbing, Kosambi, Tangerang, Banten. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksiadan, mengingatkan penyelundupan produk hewan, ikan, maupun tumbuhan yang tidak dokumen yang dipersyaratkan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena kualitas produk yang tidak terjamin. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi untuk terus memperketat pengawasan terhadap segala jenis penyelundupan. Ya, dapat kami sampaikan bahwa Karantina Lampung melalui Satuan Pelayanan di Pelabuhan Bakauheni pada hari Selasa sore sekitar pukul 18.00 berhasil melakukan penahanan upaya pengiriman daging babi ke Tangerang, di mana tangkapan ini juga dilakukan dalam rangka peningkatan kewaspadaan terkait lalu lintas media-media berbawah, khususnya hewan maupun produk-produk yang sangat rawan terhadap penyebaran penyakit PMK maupun ASF. Jadi seperti kita ketahui bahwa berdasarkan surat edaran Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 38 tahun 2025 memang ditekankan untuk seluruh Indonesia, untuk karantina di seluruh Indonesia agar melakukan pengetatan kewaspadaan mitigasi agar penyakit PMK dan ASF ini tidak meluas, tidak menyebar, yang pasti nanti dampaknya juga akan merugikan pelaku-pelaku usaha dan peternak juga pada khususnya. Sehingga seperti kita ketahui bahwa Lampung khususnya merupakan adalah penghasil ternak terbesar, salah satu lumbung ternak terbesar di Indonesia, di mana banyak sekali hewan seperti sapi, kambing, babi, dan pun daging dan produk-produknya yang banyak dilalu lintaskan dari Lampung. Sehingga kita sangat menjaga agar penyakit-penyakit PMK yang sedang kita waspadai seluruh Indonesia juga tidak meluas, tidak menyebar. Sehingga terhadap penangkapan atau penahanan upaya lalu lintasan yang kemarin itu sangat kita harapkan agar timbul kesadaran dari masyarakat, sehingga harapannya masyarakat tidak berupaya untuk meloloskan produk-produk ataupun ternak yang memang tidak dijamin kesehatannya. Disinilah karantina berperan untuk memastikan bahwa perdagangan sapi, kambing, babi maupun produknya tidak kita larang, tapi kami harapkan pelaku usaha agar mematuhi persyaratan kesehatan, khususnya juga kesehatan produk ini dari daerah asalnya. Dilengkapi dokumen apapun dari daerah asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Ya, dapat kami sampaikan bahwa dini hari tadi pagi, Jumat dini hari sekitar pukul 3 dini hari, petugas Satuan Pelayanan Karantina di Pelabuhan Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya upaya pelalu lintasan ilegal burung-burung. Dan di jam 3 itu dari operasi yang dilakukan teman-teman di lapangan, teman-teman karantina berhasil melakukan penegahan terhadap 460 burung, di mana sekitar 70 ekor itu adalah jenis burung yang dilindungi. Itu seperti burung serinding, cucak hijau, dan lain-lain. Di mana ini adalah upaya-upaya penegahan yang kesekian kali yang berhasil dilakukan oleh Karantina Lampung di Pelabuhan Bakauheni yang juga bersinergi dengan berbagai aparat di pelabuhan. Jadi terkait tangkapan ini masih berproses.
tadi juga sudah kita lepas liar untuk mencegah kematian. Kalau untuk yang dilindungi sudah kita upayakan untuk sementara dipelihara di konservasi. Dan sekarang penanganannya itu kita kerjasamakan juga dengan Polres Lampung Selatan untuk penegakan hukumnya. Jadi harapannya ini kami berharap agar sinergi ini terus kita lakukan dalam upaya kelestarian, khususnya juga satwa-satwa endemis Sumatera yang selalu berupaya untuk diselundupkan oleh pihak-pihak oknum-oknum di lapangan, oleh pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Sehingga upaya-upaya kita lakukan ini adalah upaya-upaya untuk melindungi kelestarian, untuk satwa-satwa kita, khususnya satwa-satwa yang dilindungi yang Sumatera agar tidak punah dan tidak habis. Ini mohon kami juga berterima kasih sekali lagi buat berbagai aparat pihak yang ada di Pelabuhan Bakauni, karena dengan sinergi yang sudah terbangun selama ini kita bisa bersama-sama lah melindungi aset-aset kita, aset-aset satwa-satwa yang ada. Antisipasi merebaknya kasus PMK kepada ternak di Lampung Selatan, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung Selatan, Pelayanan Pelabuhan Bakauheni melakukan pengecekan kepada hewan ternak atau checkpoint. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni, Akhir Santoso, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan serta pengetatan hewan ternak yang melintas di Pelabuhan Bakauheni. Terkait merebaknya kasus PMK di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, kami Badan Karantina terus melakukan pengawasan. Selain itu, kita juga melakukan pengetatan. Jadi petugas kami di lapangan selalu melaksanakan tindakan karantina secara intensif, yakni melakukan pengecekan dokumen. Ia juga menyebut pihaknya secara ketat melakukan pengecekan dokumen-dokumen kendaraan yang membawa hewan ternak. Setiap kendaraan yang mengangkut hewan ternak, kita cek dokumennya, apakah sudah sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Yang kita lakukan pengecekan itu ialah hewan-hewan tersebut harus ada sertifikat atau dokumen dari daerah asalnya yang meliputi ada hasil laboratoriumnya. Hasil uji laboratoriumnya harus negatif. Lalu syarat lainnya hewan-hewan tersebut sudah divaksin. Kemudian hewan-hewan ternak tersebut harus ada rekomendasi pemasukan dan rekomendasi pengeluaran. Setelah itu semuanya lengkap, barulah akan diterbitkan oleh dinas atau VOP setempat surat rekomendasi. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengecekan pada hewan ternak yang melintas di Pelabuhan Bakauheni. Nah, nanti surat rekomendasi itu mereka bawa, lalu kita periksa lagi, lalu kita cek fisik kembali, baru kita cek sertifikat kesehatannya. Kita juga periksa fisik hewan ternaknya. Lalu ketika benar-benar dinyatakan sehat, baru boleh kita izinkan lewat. Ia menyebut sampai saat ini pengiriman ternak masih didominasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Untuk lalu lintas hewan ternak seperti kambing dan sapi didominasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Tahun 2024 kemarin saja dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa untuk sapi 187 ribuan. Tapi sebaliknya yang dari Jawa, NTT, NTB, dan lainnya ke Pulau Sumatera hanya 7.000. Ia menyebut sampai saat ini belum ada pengiriman dari Pulau Jawa. Tapi baik yang keluar ataupun masuk, ternak yang akan kita keluarkan harus ada perlakuan desinfektan. Proses penyemprotan desinfektan itu untuk alat pengangkut atau hewannya minimal untuk meminimalisir penularan.